Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa tamsil qawli amma ba'du. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama sejenak kita satukan hati dan pikiran kita guna melakukan muhasabah. Adakah amal kita sudah mendekati sesuai dengan apa yang telah diperingatkan oleh Allah, atau justru semakin jauh dimanapun kita berada? Adakah keberadaan kita mampu memberikan manfaat bagi orang lain atau justru menambah masalah? Dan dimanapun kita bekerja, adakah pekerjaan kita pantas dibanggakan atau justru dari hari ke hari menuai cercaan? Umur kita yang semakin panjang tetapi dekat dengan kematian. Adakah mampu mengantarkan kita pada kondisi husnul khotimah, atau justru semakin menenggelamkan kita menuju pada suatu situasi su'ul khotimah? Salat dan salam kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Tentunya kita tunggu saatnya besok di yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah. Pertanyaan seperti ini perlu kita kumandangkan pada batin kita masing-masing, sehingga hati kita akan terus bisa hidup yang pada saatnya akan tersentuh oleh nur lahiyah atau cahaya ketuhanan. Dan dari sinilah hidup, pikiran, perasaan, dan tindakan kita akan semakin terarah. Dan dari sini pula kelak kita akan memperoleh predikat muttaqin. Hal tersebut tentunya masih dalam kerangka ideal dan seharusnya dimiliki oleh setiap muslim. Namun demikian, ketika kita bertanya bagaimana kualitas keberagaman umat Islam, maka kita akan mendapatkan kenyataan yang berbeda. Karena sebagian besar perilaku dan keberagaman kita masih ada jarak antara yang dituntunkan oleh ajaran Islam dengan kenyataan yang ada. Saya ingin menyampaikan talaah bahwa jarak tersebut masih kita rasakan. Islam sebagai ajaran sempurna memberikan desain bagaimana harus menyikapi hidup ini. Satu di antara desain itu adalah bahwa setiap muslim dituntun untuk mampu membawa keseimbangan antara orientasi duniawi dan ukhrawi.
Setiap muslim dididik dan dimotivasi agar kehidupan di dunia ini mampu menjadi perantara dalam membangun kehidupan akhirat yang lebih baik. Kita diajarkan agar kita tidak terjebak dengan target kehidupan yang pendek, di mana dalam Al-Quran disebut dengan kepentingan dunia, yaitu sesuai yang dekat dan pendek. Namun mereka dididik agar sesuatu yang pendek ini mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka menanam dan sekaligus membangun kehidupan yang kekal, lestari dan abadi, yaitu negeri akhirat. Jamaah rahimakumullah. Oleh sebab itu Allah SWT telah memberikan tuntunan sebagaimana termaktub di dalam surat Al-Syura ayat 20, yang artinya barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambah keuntungan itu baginya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia kami berikan kepadanya sebagai sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Ayat tersebut menggambarkan bahwa seseorang yang terobsesi membangun kehidupan akhirat, maka Allah akan menambah kualitas kehidupannya. Sebaliknya, seseorang yang hanya berorientasi pada kepentingan dunia, maka dia akan memperoleh kebahagiaan sesaat dan akan merana dalam kurun waktu yang cukup panjang. Dia akan tersenyum dalam waktu yang pendek dan bercucuran air mata dalam waktu yang panjang. Allah SWT juga memberi tuntunan tentang siapa saja yang menghendaki kehidupan yang pendek, maka Allah akan menuruti kemauannya. Tetapi Allah tidak akan membiarkan dia bahagia di akhirat, karena misinya hanya berorientasi pada dunia semata. Bahkan dia akan memperoleh mazmuman madhura, tercela dan terusir, sebagaimana tersebut dalam surat Al-Isra ayat 18. Banyak ayat-ayat Allah yang memberikan tuntunan agar kita mampu membangun orientasi hidup seimbang, bahwa dunia ini perlu kita bangun dan diraih dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup yang abadi di akhirat kelak. Sesuatu yang nampak dan terukur secara indrawi, bahkan kehormatan manusia pada akhirnya diukur oleh seberapa banyak materi yang dimiliki. Hal ini dapat kita saksikan di masyarakat yang orang kaya dan yang menduduki jabatan tertentu, memperoleh jabatan tertentu, memperoleh tempat terhormat, dibandingkan dengan mereka yang memiliki kualitas keagamaan yang jauh lebih baik. Jamaah rahimakumullah. Padahal Allah SWT dengan tegas menjelaskan melalui firman-Nya bahwa yang paling mulia di sisinya
adalah mereka yang memiliki tingkat ketakwaan yang tinggi. Kondisi budaya materialistis ini nampaknya sangat kuat melanda umat Islam. Lantas apakah Allah SWT akan terus membiarkan suasana seperti ini? Tidak, jawabnya. Allah SWT tetap memberikan sifat kasih dan sayangnya kepada kita dibanding amarahnya. Disinilah Allah SWT memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya agar selamat dari godaan materi yang hanya berjangka pendek. Berjangka pendek artinya yaitu Syahrul Ramadan. Inilah kesempatan yang diberikan Allah SWT agar kita mampu menyeimbangkan hidup agar orientasi hidup kita tidak melenceng dan kita tetap berjalan di atas trek lurus yang telah ditempuh oleh para anbiya wal mursalin. Jalan yang senantiasa memberi keseimbangan bahwa hidup di dunia harus sukses. Walaupun kesuksesan di dunia tidak sebanding dengan kesuksesan di akhirat, kelak barang siapa mempertanyakan eksistensi dan berusaha mencintai Allah, maka Allah akan mendahului mencintainya. Dan barang siapa yang dalam hidupnya selalu menjauhi dosa, selalu bergelimang dosa, maka janganlah berputus asa, karena manakala dia mau membuka hati untuk bertobat di bulan Ramadan ini, maka Allah akan mendahului dengan memberikan ampunan kepadanya. Jamaah rahimakumullah, kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memperoleh fitnah hasanah wa fil akhirati benar dan selamat dari jilat api neraka. Demikian kutubnya singkat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.